Seminggu berlalu, akhirnya Jenar kembali dari luar negeri bersama Tuan Surendra dan Nyonya Kumala. Istari berdiri di depan pintu untuk menyambut kedatangan mereka. Ia tampak semangat kala melihat mobil putih yang dikendarai supir pribadi Tuan Surendra. Di belakang mobil putih itu, ada mobil Devan dan mobil Indra yang menjemput mereka di bandara. Keduanya sama-sama turun dari mobil lalu Indra buru-buru menurunkan kursi roda ayahnya yang ada di bagasi mobilnya. Kursi roda itu ia dorong ke samping mobil putih lalu ia dan Devan membantu Tuan Surendra keluar dari mobil. Keduanya sama-sama membantu Tuan Surendra duduk di kursi. Istari yang berdiri di sana, mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Tuan Surendra. Namun Tuan Surendra tidak memberikan tangannya. Bahkan ia sengaja membuat tangannya saling menggenggam. Matanya yang tajam menatap Istari. Istari tampak kecewa karena tidak mendapat respon baik dari ayah mertuanya. Ia menarik tangannya kembali. Bahkan senyumannya seketika menghilang dan raut wajahnya berubah serius tapi ia menundukkan wajahnya karena takut memandang langsung wajah ayah mertuanya. Kenapa perempuan ini ada di sini? Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak menerimamu di rumah ini? Indra maju mendekati Istari yang berdiri di depan Tuan Surendra. Aku yang bawa dia kemari ayah. Dia sekarang sudah menjadi menantu ayah. Jadi, seharusnya dia tinggal di sini juga. Mas Surendra. Istari adalah menantu yang sangat baik. Dia juga istri yang salihah. Jadi, tolong biarkan Istari tinggal di sini dan lupakan kebencian Mas Surendra padanya. Dia tidak punya salah apapun Mas, sahut Nyonya Kumala membela Istari. Baiklah. Dia boleh tinggal di sini tapi aku tidak mau anak yang dia lahirkan diakui sebagai cucu kandungku. Sebaiknya anak itu kalian jadikan sebagai anak adopsi kalian supaya orang-orang tidak bergosip tentang kalian. Istari terkejut mendengar ayah mertuanya ingin membuat bayi perempuannya menjadi anak adopsi. Begitu juga dengan Indra tapi Indra tidak ingin membantah ayahnya. Baik kalau hal itu akan membuat ayah menerima Istari, jawab Indra menyetujui keinginan ayahnya. Istari menoleh melihat suaminya dengan raut wajahnya yang marah dan Indra memberi kode untuk diam saja. Tuan Surendra yang sejak tadi ingin masuk, meminta Jenar mendorong kursi rodanya. Kursi roda Tuan Surendra pun didorong oleh Jenar, sedangkan pengasuh dan asisten Tuan Surendra hanya mengikuti dari belakang bersama Indra, Istari, Nyonya Kumala dan Devan. Sampai di ruang keluarga, Devan pamit pada keluarganya untuk pergi. Mereka tentu saja mengizinkan. Devan kini melajukan mobilnya meninggalkan rumah keluarganya. Mobil itu melaju menuju apartemennya. Tak lama, ia sampai di apartemen. Devan buru-buru masuk ke apartemennya karena berpikir bahwa Kiran ada di dalam apartemen. Sore tadi ketika ia meninggalkan kantor untuk menjemput ibu dan kakeknya, ia memberitahu Kiran untuk menunggunya di apartemen. Devan masuk ke dalam apartemennya dan ia tidak melihat Kiran di depan TV di mana biasanya Kiran bersantai. Dengan langkah cepat, Devan melangkah masuk ke kamarnya karena mengira bahwa Kiran ada di sana. Benar saja, Kiran ada di kamar itu tapi Kiran tidak sedang bersantai di dalam. Kiran berada di kamar mandi dan perempuan itu terdengar mual-mual hingga Devan langsung membuka pintu kamar mandi karena khawatir mendengar suara Kiran. "Kau kenapa?" tanya Devan melihat Kiran sedang berjongkok di depan toilet duduk. Kiran mendongak melihat Devan. Ia ingin membuka mulutnya untuk menjawab Devan tapi rasa mual itu kembali membuatnya tak berdaya. Devan semakin khawatir hingga ia ikut berjongkok di dekat Kiran dan tangannya langsung menyentuh punggung Kiran. Tangan besarnya mengusap lembut punggung Kiran agar Kiran merasa nyaman. "Kamu salah makan ya?" tebak Devan. Kiran tak sanggup bicara. Ia hanya mengangguk sembari memegang perutnya. Setelah Kiran merasa sudah tidak ingin mual lagi, Kiran berusaha untuk berdiri dibantu oleh Devan.
Devan merangkul istrinya keluar dari kamar mandi. Sepertinya kamu perlu ke rumah sakit. Mukamu pucat begitu. Devan bicara sembari membawa Kiran ke arah kasur dan membantu Kiran duduk bersandar di sandaran kasur. Tidak perlu. Aku tadi sudah minum obat sakit perut dan obat mual. Nanti juga sembuh. Dari sejak kapan kamu begini? Tanya Devan sembari menuangkan air di gelas kosong. Sejak tadi pagi. Abis minum kopi di kantor, aku tiba-tiba sakit perut dan mulai mual-mual. Kiran menjawab sembari meraih gelas yang diberikan Devan lalu meminumnya. Sepertinya kopi yang ada di kantor itu sudah kadaluarsa. Aku akan suruh Elwin memeriksa semua kopi dan makanan di pantry biar tidak terulang kejadian seperti ini. Devan terlihat tak senang karena mengira bahwa istrinya sakit gara-gara salah makan di kantor. Kiran diam saja karena ia juga berpikiran sama seperti Devan. Ia mengira bahwa ia sakit karena kopi yang ia minum di kantor. Apalagi setelah minum kopi itu, perutnya tiba-tiba terasa kosong dan ulu hatinya terasa perih serta terasa sedikit terbakar seperti gejala penderita lambung. Padahal selama ini ia tidak pernah merasakan sakit itu. Oke, kamu istirahat dulu di sini. Aku tidak akan mengganggumu. Di meja makan ada makan malam yang sudah aku masak tadi, ucap Kiran ketika Devan memutar tubuhnya untuk pergi. Devan menoleh kembali melihat Kiran. Kamu masih sempat-sempatnya memasak. Padahal sedang tidak sehat begitu. Aku tidak mau jadi orang tidak tahu malu. Yang cuma makan dan numpang di sini tanpa melakukan apapun. Setidaknya, aku berguna walau cuma sedikit. Ucapan Kiran malah membuat Devan tersinggung sampai Devan melirik kesal lalu keluar dari kamarnya. 10 menit kemudian, Devan kembali masuk ke kamar dan melihat Kiran masih duduk bersandar di sana tapi matanya tertutup. Kiran merasakan kehadiran Devan dari aroma tubuh Devan yang begitu terasa sampai ia membuka matanya lagi. Devan sedikit kaget melihat Kiran tiba-tiba membuka matanya. Kukira kau sudah tidur. Aku memang sedang tidur tadi tapi kamu malah datang dan membuatku terbangun, ucap Kiran. Aku sudah berusaha hati-hati. Sampai tutup pintu saja, sangat hati-hati. Tidak kedengaran. Jalan pun mengendap-endap tapi ternyata aku masih membangunkan kamu, ucap Devan. Kiran tidak mengatakan apapun. Ia hanya mendesah panjang lalu kembali menutup matanya. Namun rasa mual itu kembali muncul hingga Kiran dengan cepat turun dari kasur dan berlari masuk ke kamar mandi. Devan yang semakin khawatir mengikuti Kiran ke kamar mandi. Di sana, ia melihat istrinya kembali mual-mual tapi tidak ada makanan yang keluar dari mulutnya. Devan ikut berjongkok di samping Kiran dan mengusap lembut punggung istrinya agar Kiran merasa nyaman. Ini masih jam 8:30 malam. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit? Obat yang kamu minum sepertinya tidak mempan. Aku tidak mau ke rumah sakit. Entah kenapa Kiran menjadi kesal mendengar suara Devan di dekatnya sampai ia meninggikan suaranya. Devan kaget tapi Devan tetap mengusap lembut punggung Kiran. Memang kenapa sih? Apa kamu trauma sama rumah sakit? Kalau keberadaanku di sini merepotkan dan mengganggumu, lebih baik aku pulang saja. Kiran yang marah pada Devan, berdiri dari sana dan berjalan keluar dari kamar mandi. Kiran, bukan begitu maksudku. Aku cuma mengkhawatirkan keadaanmu. Bukan karena terganggu ada kamu di sini. Aku malah senang kamu di sini. Devan berusaha menjelaskan pada Kiran yang sedang memasukkan ponselnya ke dalam tas kecilnya. Kiran tidak mengatakan apapun. Ia malah keluar dari kamar. Devan menyusul istrinya dan berlari ke depan pintu. Ia berdiri di depan pintu sana, menahan Kiran agar tidak pergi. Kamu di sini saja. Aku tidak akan mengganggumu. Lagi pula, kalau kamu pulang dalam keadaan seperti ini, ayah dan ibu pasti akan khawatir melihat keadaanmu.
Kamu tidak mau mereka khawatirkan. Devan berusaha membujuk Kiran agar tidak pulang, karena ia sungguh tak enak jika Kiran pergi dalam keadaan sakit dan dalam keadaan marah. Kiran memikirkan ucapan Devan tentang orang tuanya yang pasti akan khawatir jika melihatnya sakit. Oleh sebab itu, Kiran memilih untuk tetap di apartemen Devan. Oke, aku akan tetap di sini. Devan lega mendengar Kiran tidak jadi pulang ke rumah orang tuanya. Dengan senyuman di wajahnya, ia merangkul Kiran dan membawanya kembali ke kamar. Sayangku memang sangat baik karena mau mendengarku. Devan sampai sengaja memuji Kiran agar Kiran merasa senang dan tidak marah lagi karena dirinya. Kiran hanya melirik tajam sembari mengikuti Devan ke kamar. Bahkan ia membiarkan Devan membantunya berbaring di kasur. Mau makan apa? Biar aku buatkan makanan untukmu. Memangnya kamu bisa masak? Tanya Kiran dengan kening mengerut melihat Devan. Bisa dong. Tinggal lihat resep saja, mudah kok, ucap Devan penuh percaya diri bisa melakukannya. Namun Kiran tidak percaya jika Devan bisa memasak makanan enak. Tidak perlu. Aku tidak suka merepotkan orang. Lagi pula, aku sudah masak makan malam. Makan itu saja. Oke, aku bawakan ya. Aku tidak lapar. Sekarang mau tidur saja, tolak Kiran. Oke, tapi aku temani ya. Devan benar-benar mengkhawatirkan Kiran hingga ia tidak tega jika membiarkan Kiran tidur sendiri. Katanya tidak mau ganggu. Kau itu memang tidak bisa dipercaya. Aku memang tidak akan mengganggumu. Aku cuma baring diam di sebelahmu, ucap Devan meyakinkan Kiran. Namun Kiran sudah terlanjur tak percaya pada Devan, karena sikap Devan sendiri yang selama ini selalu seenaknya dan tak mendengarkan Kiran. Aku tidak mau ada kamu di sini. Kamu tidur di tempat lain saja. Aku malah makin mual kalau lihat wajahmu. Astaga. Kau ini seperti orang hamil saja. Kiran mengabaikan Devan. Ia memilih baring miring membelakangi Devan yang sedang duduk di tepi kasur tepat di sebelahnya. Bahkan Kiran menarik selimut lalu menutup matanya. Jangan-jangan kau memang hamil. Ucapan Devan kembali membuat Kiran tersinggung sampai Kiran membuka matanya lalu menoleh melihat Devan. Jangan menyindirku. Kau tahu jelas, aku tidak akan pernah bisa hamil walau dunia kiamat sekalipun tapi malah ngomong begitu. Dasar keterlaluan. Aku tidak sengaja menyindirmu. Kalimat itu terlontar begitu saja. Lagian kamu sendiri tidak mau melihat wajahku. Masa seorang istri tidak senang lihat wajah suaminya sendiri? Malah mau mual. Kiran tidak mengatakan apapun. Ia memilih menutup matanya karena rasa mual itu kembali muncul. Devan juga tidak ingin membuat Kiran semakin kesal yang bisa membuat kesehatannya semakin buruk. Oleh sebab itu, ia hanya diam menatap Kiran yang berbaring membelakanginya. Kamu tidurlah. Aku mandi dulu, kata Devan setelah diam sebentar. Lalu ia berdiri dan melangkah masuk ke kamar mandi. 15 menit kemudian, Devan keluar dari kamar mandi dan melihat Kiran berbaring tertiga entang dan istrinya itu sudah tertidur pulas. Perlahan-lahan, Devan melepaskan jubah mandinya lalu pelan-pelan naik ke kasur dengan hanya memempat kecel 4 nadal 4 meter boxer hitamnya. Ia juga perlahan-lahan menarik selimut yang dipakai Kiran sampai mereka berdua berempat di selimut. Kalau dia sedang tidur begini, kelihatan manis dan imut. Tapi kalau dia membuka matanya, dia seperti singa betina yang siap menerkam orang, gumam Devan sembari memperhatikan wajah Kiran. Devan ingin memeluk istrinya tapi ia takut membangunkan Kiran hingga memilih menatap wajah Kiran saja. Puas menatap Kiran, Devan ikut menutup matanya dan tertidur di sana. Pukul 9 pagi. Kiran baru membuka matanya. Matanya langsung tertuju pada jam dinding di depan tempat tidur. Matanya membulat sempurna.
Ia terkejut melihat waktu menunjukkan jam 9 pagi sampai ia refleks. Dari sana. Astaga. Sudah jam 9. Lalu Kiran menoleh ke samping dan di sana tidak ada siapapun. Devan. Seru Kiran memanggil Devan sembari turun dari kasur. Ia sampai keluar kamar mencari Devan tapi Devan tidak ada dimanapun. Lalu Kiran kembali ke kamarnya untuk mengambil ponselnya. Ia berniat menghubungi Devan. Namun ketika Kiran ingin meraih ponselnya di atas meja nakas, ia melihat ada sebuah memo di samping ponselnya. Aku lihat kamu tidur sangat nyenyak. Jadi, aku tidak tega membangunkanmu. Hari ini kamu tidak perlu ke kantor. Istirahat saja di rumah. Tunggu sampai aku pulang. Aku akan pulang cepat lalu mengantarmu ke rumah sakit. Di meja makan, ada sarapan yang dibawa Elwin. Makanlah lalu tidur lagi. Kiran menyimpan kembali kertas memo itu setelah membacanya. Sepertinya aku harus ke rumah sakit sendiri. Aku tidak mau merepotkan orang lain lagi, gumam Kiran lalu masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, Kiran bersiap-siap dengan pakaian rapinya. Pagi ini, ia harus ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya karena ia merasa bahwa obat yang ia makan semalam tidak mempan. Kondisinya masih belum baik. Ia masih mual-mual dan itu membuatnya yakin bahwa ia mengalami keracunan makanan. Ia harus memeriksakan kondisinya. Ditambah, ia juga tidak mau merepotkan Devan yang mungkin akan memaksanya ke rumah sakit. Kiran kini berada di depan gedung apartemen, menunggu taksi. Hanya 1 menit menunggu, taksi lewat dan Kiran segera menghentikan taksi itu. Kiran naik ke taksi yang baru berhenti di depannya. Taksi melaju pergi setelah ia memberitahu tujuannya. Sekitar 25 menit, Kiran sampai di rumah sakit terdekat. Ia turun lalu masuk ke dalam sembari memegang kepalanya yang semakin sakit akibat aroma taksi yang begitu menyengat. Aroma di dalam mobil itu sangat mengganggunya sampai ia ingin mual lagi dan ia semakin yakin bahwa ia mengalami keracunan makanan. Kiran kini berada di depan ruang dokter umum. Ia duduk menunggu gilirannya dipanggil. Selama 15 menit menunggu, akhirnya namanya dipanggil. Kiran masuk dan duduk di depan dokter itu. Dokter langsung menanyakan kondisinya dan Kiran menjelaskan semua yang ia alami saat seorang perawat sedang memeriksa tekanan darahnya. Dokter tak mengatakan apapun. Dokter hanya fokus memeriksa nadi Kiran dan juga jantungnya dengan alat stetoskopnya. Bu Kiran. Ya dok. Anda sudah telat datang bulan kan? Tanya dokter memastikan. Pertanyaan itu membuat Kiran sadar dengan siklus menstruasinya tapi ia menganggap itu mungkin karena sakitnya. Benar dok. Kemungkinan Anda hamil Bu Kiran. Kiran terkejut tapi detik itu juga ia tertawa kecil melihat dokternya. Anda pasti salah. Saya ini tidak bisa hamil dok. Saya mandul. Kalau begitu, biar perawat saya bawa Anda ke ruang kandungan. Untuk apa dok? Saya ini cuma keracunan makanan bukan hamil. Maaf Bu Kiran. Walau saya cuma dokter umum tapi saya selalu yakin dengan pemeriksaan saya dan saya tidak bisa memberikan obat begitu saja pada pasien. Apalagi kondisi Anda bukan gejala keracunan makanan. Makanya saya meminta Anda untuk diperiksa sendiri di dokter kandungan untuk memastikan ini. Tidak ada salahnya kan, Anda ke sana. Kiran tidak punya pilihan. Ia sudah datang ke rumah sakit ini untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak mau pulang sia-sia. Oke dok. Dokter itu kemudian meminta tolong pada perawatnya untuk mengantar Kiran ke ruang obgyn. Di ruangan itu juga antri. Jadi, Kiran harus menunggu panggilan tapi ia juga tidak terlalu menunggu lama di sana. 5 menit, ia diminta masuk ke dalam bertemu dengan dokter kandungan. Dokter kembali menanyakan keluhan Kiran dan Kiran kembali menjelaskan apa yang dia alami seperti yang ia jelaskan pada dokter umumnya tadi. Sudah berapa hari Anda mual-mual?
Tanya dokter. Baru kemarin setelah saya minum kopi, Dok. Kemungkinan saya keracunan makanan dan saya sudah periksa ke dokter umum tapi dokter itu malah meminta saya datang kemari, jelas Kiran.